Shalom, jemaat Tuhan yang kekasih, yang ada di rumah, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu. Dan biarlah pagi hari ini, saya percaya jemaat Tuhan dimanapun berada, kasih karunia Tuhan terus ada bersama dengan kita. Kita boleh ada sampai hari ini, saya percaya karena Tuhan baik buat kita, amin. Dan biarlah pagi hari ini kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan, bersorak-sorai di dalam nama Tuhan. Karena saya percaya ada kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu, minta Tuhan layakkan, biar pagi hari ini kita boleh layak di hadapannya. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan, membawa hidup kami. Karena kami percaya hanya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Mari naikkan syukur-Mu buat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Kami datang Tuhan, membawa hidup kami. Ku nyanyi haleluya.
perbuatanmu di hidup kami, di hidupku. Kami datang Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidup kami Tuhan, di hidupku. Oh, mari sembah Dia, haleluya. Engkau ajaib, engkau ajaib, perbuatanmu ajaib. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang ajaib, perbuatanmu sungguh ajaib Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari terus sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Engkau kekuatan kami Tuhan, walau badai menerpa kami saat ini, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup. Tiada basya, tiada basya, tiada basya. Haleluya. Tiada basya, tiada basya, tiada basya, tiada basya. Tiada basya, tiada basya. Terus sembah Dia. Tiada basya, tiada basya. Di penyembahan kami Tuhan,
penyembahan kami, Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari lebih sungguh nyatakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tak ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari lebih sungguh. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari terus nyatakan, Kau tak besertaku. Amin. Ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Pimpin langkahku Dengan kasih, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kau tuntun kami Tuhan. dengan kasih Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ku tetap percaya. Amin. Yes. Ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari lebih sungguh nyatakan, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari engkau yang percaya lebih sungguh, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari lebih sungguh angkat hatimu, terus nyatakan percaya. Walau ku tak melihat
Tuhan. Biarlah terus kemuliaan-Mu hadir memenuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya dalam situasi saat ini, Dia Allah kita, Allah yang sanggup, Allah yang berikan kita kekuatan. Amin. Haleluya. Dia Allah sumber kuat. Dia Allah sumber kuat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Hey. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Bersama katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Mari yang percaya lebih sungguh katakan, hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, amin, kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lebih sungguh, Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kami percaya Tuhan. Mari lebih sungguh katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti tetap selamanya. Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Mari bersama katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Mari selamanya. lebih sungguh lagi katakan, Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Oh, yang percaya katakan, haleluya. Allah sumber kuat, lebih sungguh. Allah sumber kuatku, oh, oh. Allah sumber kuatku, oh, oh. Allah sumber kuatku. Haleluya. Saatnya kita bangkit bersama-sama menyatakan kebaikan Tuhan, amin. Dia Allah yang sungguh luar biasa, haleluya. Mari lebih sungguh kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan,
bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Mari lebih sungguh lagi katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Boleh lambaikan tanganmu, katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, haleluya. Mari bersama-sama katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju bersama, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Boleh lambaikan tanganmu sekali lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Mari lebih sungguh lagi. Nama Yesus, Menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus, katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kita bukain kembali buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya, biarlah pujian, penyembahan, dan sorak-sorai kita boleh berkenan di hadapannya. Tiba saatnya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Biarlah terus Tuhan, Engkau lawat kami, Engkau urapi kami. Biarlah Tuhan, kami boleh layak Tuhan, terus layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari bersama katakan,
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Jemaat Gereja Bethel Indonesia di Cinango dan di Galumas. Saya berdoa kiranya semuanya dalam keadaan sehat dan mengalami kebaikan Tuhan. Apa kabar semuanya? Sudah hampir 2 bulan kita tidak berjumpa, kita tidak berfellowship bersama, tapi saya percaya di dalam doa kita semua saling mendoakan. Dan doa punya kuasa yang menembus batas-batas manusia kita. Mengalami masa-masa ini yang semua berkata realita adalah masa-masa sulit bagi kita semuanya. Ada krisis, ada resesi, ada pandemi yang membuat kita mengalami banyak hal dalam kehidupan. Dan hampir 2 bulan. Jadi mari hari ini kita merenungkan sejenak tentang ketahanan uji. Tahan uji. Apa Alkitab yang katakan ketika seseorang mengalami tahan uji? Saya sangat mempercayai bahwa dalam masa ini pun Tuhan bekerja. Inilah masa pemurnian buat kita. Masa persiapan untuk kita. Di mana kita semua yang bisa menangkap momentum, menangkap isi hati Tuhan, maka cepat atau lambat ketika semua keadaan menjadi pulih, maka persiapan ini pasti berbuah hal yang matang dan yang manis. Bahkan saya mempercayai, bahkan meskipun keadaannya sepertinya belum selesai, situasinya sepertinya belum tenang, tapi tetap pasti kita akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita akan tetap bisa mengalami pemeliharaan Tuhan di balik semuanya ini. Alkitab berkata dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12, dikatakan dengan kuat, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bertahanlah. Dan di dalam bertahan itu ada sebuah respon yang harus muncul dari kita. Yang Alkitab juga katakan itu pun yang akan diberikan kepada mereka, yaitu berbahagialah, bersukacitalah, bergembiralah. Kita bulan yang lalu memperingati Paskah, di mana Yesus disalib, menyerahkan nyawanya, mati, tapi dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Kebangkitan Tuhan memberi kepastian buat kita bahwa hari esok itu ada, bahwa masa depan itu ada buat kita karena dia hidup. Dan sampai saat ini Yesus hidup. Maka itu kita berkata, berbahagialah
orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya meyakini bahwa kita nggak perlu lagi mempertanyakan apakah Tuhan mengasihi kita, karena jawabannya adalah Tuhan pasti mengasihi kita. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi kita semuanya. Apa yang terjadi ini bukanlah tanda bahwa Tuhan berhenti mengasihi kita, tapi apa yang terjadi ini adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Temukanlah itu. Tapi hari-hari ini kita harus bisa melihat kasih kita kepada Tuhan. Tuhan kasih setianya sangat terbukti. Tapi pertanyaannya, apakah kasih setia kita kepada Tuhan cukup kuat dalam segala keadaan? Saya mengerti melewati keadaan ini tidak mudah, tidak ringan. Tekanan, situasi, kondisi mengganggu psikis kita, pikiran kita, jiwa kita. Tapi yuk tetaplah lebih percaya kepada apa yang Alkitab katakan dibanding berita-berita yang lain. Bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kalaupun Dia mengizinkan kita melewati situasi ini, adalah kesempatan yang sangat baik untuk melihat keberadaan diri kita. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 berkata, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tahan uji. Kita semua harus mengalami ujian. Ujian waktu, ujian kesetiaan, ujian ketaatan. Untuk melihat kualitas kehidupan kita. Kualitas kerohanian kita. Kualitas diri kita. Bahwa kita berkata, ini adalah bait Allah. Bait Allah yang dibangun, yang murni dan mulia, maka pasti tahan uji. Kita berkata, apabila yang dibangun seseorang adalah tahan uji, pasti ada upahnya. Maka itu jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa, jangan gampang tergoncang, terbimbang oleh situasi dan keadaan. Tapi kita harus bisa tetap mempercayai dengan kuat apa yang Alkitab bilang. Berbahagialah. Berbahagialah. Apalagi ketika kamu bertahan dalam pencobaan. Nah, saya rasa ini waktu yang tepat untuk kita semua bisa berbahagia. 2 bulan sudah kita jalani, sudah kita lalui. Memang ada kerugian, memang ada kehilangan, memang ada hal-hal yang tertunda, memang ada sisi-sisi yang kita nggak bisa pungkiri. Mungkin kita kehilangan, mengalami apapun itu. Tapi cobalah belajar menyadari, masih bisa bertahan sampai titik ini, semua adalah anugerah Tuhan. Yuk belajar untuk tidak melihat segala sesuatu yang terjadi adalah kebetulan. Tapi belajar untuk membangun kesadaran bahwa itu adalah Tuhan ada bersama-sama. Itu adalah tangan Tuhan yang memelihara. Itu adalah tangan Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Bahwa kita dipelihara Tuhan sampai hari ini. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Masihkah kita tegak dalam iman? Masihkah kita bisa berdoa setiap hari? Masihkah kita bisa membaca Alkitab setiap hari? Masihkah kita tetap bersukacita dan berbahagia setiap hari? Alkitab berkata, selidikilah dirimu. Selidiki diri kita.
untuk memastikan bahwa kita tahan uji. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tahan uji berarti bukanlah kita tidak mengalami kehilangan, bukanlah kita tidak harus merelakan kesempatan demi kesempatan, bukanlah kita tidak mengalami kerugian. Tapi Alkitab bilang, kamu tahan uji atau kamu tidak tahan uji adalah apakah kamu yakin atau tidak. Yakin atau tidak bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kita, ada di dalam hidup kita, ada di dalam hari-hari kita. Maka itu sederhana. Yuk jalani hari, lewati hari, temukan hal-hal kecil dan belajar membangun kesadaran akan Tuhan dari hal sederhana itu. Saya belajar untuk tidak berkata kebetulan ya, belajar untuk tidak berkata kok bisa pas ya, belajar untuk tidak berkata seperti sesuatu keberuntungan. Tidak, tapi belajar untuk membangun iman dan keyakinan kita bahwa ini adalah tangan Tuhan. Ini adalah tangan Tuhan yang membawa kebaikan. Ini adalah tangan Tuhan yang bertindak, yang membawa pemeliharaan, yang membawa penjagaan. Maka itu kita perlu berlatih. Kita perlu berlatih. Janganlah menjadi orang yang hanya menunggu tanpa harapan, tanpa kepastian, memposisikan diri sebagai korban, sebagai orang yang lemah. Tapi yuk, mari kita responi situasi ini. Mari kita hadapi situasi ini. Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita mempercayai bahwa iblis tidak lagi menyerang kita dengan hal-hal yang fisik. Dia tidak lagi nampak dengan hal-hal yang dalam wujud rupa yang menyeramkan dan mengerikan. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mempercayai kalau kita ketemu setan, berhadapan dengan setan, maka kita pasti akan berkata dalam nama Yesus, dan semua setan akan pergi mendengar nama Yesus diucapkan. Tapi iblis akan mencoba menjatuhkan kita dengan bermain di hati dan pikiran kita. Tipu daya, kebohongan yang mau dia coba sampaikan. Kita mempercayai bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tujuan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi memang pekerjaan iblis adalah pembohong besar. Maka itu yang akan dia kerjakan adalah dia pakai realitamu, dia pakai situasimu, keadaanmu, orang-orang di sekitarmu, suara-suara yang masuk terdengar lewat telinga kita, pikiran kita, membuat kita lebih mempercayai ini adalah kesusahan, krisis. Kita gak akan mungkin bisa melewati ini, kita gak akan mungkin bisa bertahan dalam situasi ini, gak ada harapan, terlalu besar, sehingga kita menjadi putus asa. Sebetulnya iblis tidak bisa mengalahkan kita, tapi kita yang memberi diri kita untuk dikalahkan. Kita yang lebih memilih untuk mempercayai kebohongannya daripada apa yang Alkitab bilang sama kita. Makanya Alkitab bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah, pakailah, ambillah. Artinya memerlukan sikap aktif dari kita, memerlukan keputusan dari kita, memerlukan sikap sadar kita dan berkata, aku gak mau kena kebohongan iblis.
Kita yang harus aktif, jangan pasif. Kita yang harus melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, menghidupi sesuatu. Dan Alkitab katakan, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya mempercayai tidak ada apapun yang bisa kita andalkan dalam kehidupan ini selain semua yang berasal daripada Tuhan. Memang terdengar klise, memang terdengar sepertinya sangat tidak bisa diharapkan penuh. Tapi saya sangat mempercayai bahwa hari-hari ini kerohanian berperan sangat besar dalam kehidupan setiap kita. Kerohanian punya peranan yang penting dalam kehidupan setiap kita. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itu Alkitab bilang. Melampaui segala akal. Akal dan pikiranmu gak akan bisa mencerna apa yang damai sejahtera bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Hal spiritual, cara Tuhan bekerja menolong dan memelihara kita melampaui segala akal kita. Melampaui segala akal kita. Pikiran kita, rencana kita gak akan pernah bisa untuk bisa menjangkau semua yang bisa Tuhan kerjakan dalam kita. Bahkan sangat sering sekali kalau Tuhan bekerja, setiap kali dia bekerja, maka situasinya adalah begini. Kita yang akan terkaget-kaget, tercengang-cengang. Bahkan tempat di mana kita nggak bayangkan, situasi di mana kita nggak bisa harapkan, kadang-kadang dari situlah tempat justru Tuhan melakukan mujizat dan perkara besar yang ajaib. Engkau nggak akan bisa menduga, engkau nggak akan bisa menerka, engkau tidak akan bisa menebak. Itu Tuhan bekerja. Makanya kita bilang, kenakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kamu bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa perlengkapan senjata Allah? 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani juga. Kristus juga pernah alami penderitaan. Melewati siksaan, melewati hinaan, melewati fitnahan, melewati kesulitan, kesusahan, bahkan yang badani. Kita berkata sampai di atas kayu salib, sampai rupa wajahnya tidak nampak seperti manusia kembali. Yesus melewati itu, dan saya rasa kita semua menyepakati bahwa tidak ada penderitaan kita yang melebihi penderitaan Yesus. Tidak ada kesulitan bahkan yang hari ini kita hadapi, kita pikul. Tidak ada kesulitan dan kesusahan kita yang melebihi kesulitan dan kesusahan Yesus. Yesus sudah merasakan, melewati, bahkan lebih daripada apa yang kita rasakan dan kita lewati. Makanya sangat bisa kita bersandar pada Yesus. Sangat bisa buat kita berharap sama Yesus. Karena Yesus adalah orang yang akan sangat bisa mengerti dan bisa berkata, aku tahu apa yang sudah kau lalui. Aku tahu apa yang kau alami, kau lewati. Saya gak bisa berkata seperti itu. Saya gak bisa berkata kepada saudara, saya tahu keadaan saudara. Saya tahu situasi saudara. Saya mengalami yang saudara alami. Saya gak bisa berkata seperti itu jujur. Tapi Yesus bisa berkata seperti itu. Yesus bisa berkata, aku tahu rasanya ada dalam penderitaan. Makanya 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama berkata, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ingat, setan dengan tipu daya dan kebohongannya akan berusaha mempengaruhi pikiran kita. Berarti
Persenjatai pikiranmu dengan pikiran Kristus. Kalau pikiran Kristus adalah senjata, berarti mempersenjatai diri adalah selalu berpikir pikiran Kristus. Berpikirlah pikiran Kristus. Berpikirlah hal-hal yang rohani. Berpikirlah semua kebenarannya Tuhan. Selidikilah pikiranmu. Selidikilah isi kepalamu. Apa yang berputar di dalam pikiranmu? Apa yang memenuhi pikiranmu hari-hari ini? Kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, atau engkau tetap meyakini Tuhan ada bersama-sama dan tinggal diam di dalam kita? Berpikirlah pikiran Kristus. Orang-orang yang berpikir pikiran Kristus, kita lihat perlahan-perlahan. Ayat kedua berkata, di dalam waktu yang sisa mereka akan mempergunakannya untuk melakukan kehendak Allah. Mereka tidak akan membuang-buang waktu mereka. Amin. Kalau hari-hari hanya Anda lewati hanya demi melewati hari dengan ketakutan, kekhawatiran, Anda buang waktu. Tapi yuk pakai hari kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, pikiran-pikiran Kristus. Maka saya mempercaya begini, meskipun Anda di rumah, meskipun Anda terbatas, tapi Anda akan tetap bisa mempergunakan waktu dengan baik. Ayat ke-7 dikatakan, orang-orang yang berpikiran-pikiran Kristus akan bisa menguasai dirinya, akan bisa menjadi tenang, akan bisa berdoa. Dimulai dari pikiran, mengisinya dengan berpikir pikiran Kristus. Berpikir bahwa saya yakin Tuhan ada dan bekerja. Tidak ada kebetulan dalam saya. Tangan Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Tangan Tuhan yang memelihara nyata dalam saya. Kalaupun akhirnya saya mengalami kehilangan, kerugian, tapi saya percaya Yesus pernah melewati itu juga. Dan ketika Yesus bisa melewatinya dengan kemenangan, maka saya pun akan bisa melewatinya dengan kemenangan. Karena Yesus yang sudah pernah lebih dulu itu ada bersama dengan saya. Itu pikiran-pikiran Kristus. Sehingga engkau akan bisa menguasai diri, menjadi tenang, dan tetap berdoa. Kemudian ayat yang ke-12 berkata, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Yuk sama-sama garis bawahi kata ini. Dia datang sebagai ujian. Makanya kalau kita mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran Kristus, mempercayai bahwa penderitaan yang ini pun Tuhan Yesus pernah melewatinya dan dia menang, pasti kita akan bisa mempergunakan waktu dengan baik, menguasai diri, menjadi tenang, bisa berdoa. Maka saya mempercayai kita gak akan menjadi heran dengan situasinya yang sekarang. Kita gak perlu untuk mencari konspirasi demi konspirasinya. Kenapa semua ini terjadi? Ada apa di balik semuanya ini? Karena ada banyak cerita dan versi yang akan semakin justru membingungkan kita. Tapi yang kita percayai adalah bahwa ini datang sebagai ujian. Ujian membuat kita tahan uji. Tahan uji membuat kita ada upah yang menanti kita. Kitab Yakobus berkata ada mahkota yang menanti kita. Ini ujian untuk melihat situasi keadaan kita.
iman kita, kasih kita kepada Tuhan, kerohanian kita, ibadah-ibadah yang selama ini kita jalankan, kebaktian-kebaktian yang selama ini kita hadiri, apakah itu sungguh membangun fondasi kehidupan yang tahan uji atau tidak? Kita lagi dalam ujian. Percayalah, seperti anak-anak sekolah dalam ujian, mereka mengerjakannya sendiri, tapi mereka tidak sendirian. Sederhana, seperti anak-anak sekolah yang sedang melewati ujian. Mereka mengerjakannya sendiri, tapi mereka tidak sendirian. Ada guru mereka yang mengawasi, yang mendampingi, yang tetap ada dekat bersama dengan mereka. Itu pikiran Kristus yang harus kita percayai, bahwa kita tidak dibiarkan sendirian. Kemudian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kalau kita berkata seolah-olah kamu mengalami yang luar biasa, berarti Alkitab lagi mau bilang, padahal yang kamu alami adalah hal yang biasa. Apa yang kita lewati bukan hal yang luar biasa. Waktu kau bisa membangun pikiran Kristus itu, kamu akan bisa menyadari, oh iya, ternyata ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang biasa. Maka tepatlah Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan kalaupun sesuatu itu pada akhirnya melebihi kekuatan kita, maka kasih karunia itu terjadi atas kita, di mana dalam kelemahan kita, dalam ketidaksanggupan kita, dalam keterbatasannya kita, kuasa Tuhan menjadi nyata. Jadi tidak ada celah untuk kita hancur, tidak ada celah untuk kita menjadi binasa, selama kita terus membangun pikiran-pikiran Kristus itu. Malahan ini akan muncul, sama seperti Yakobus tadi berkata, berbahagialah kamu yang bertahan dalam pencobaan. Kok bisa dicobai malah berbahagia? Kok bisa diuji malah berbahagia? Ayat ke-13 juga berkata, sebaliknya. Tadi kita lihat di ayat 12 berkata, jangan kamu heran, yang datang hanya ujian. Kemudian, jangan seolah-olah yang terjadi adalah hal yang luar biasa. Ini adalah hal yang biasa. Ayat 13, sebaliknya, bersukacitalah. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh berbahagia dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Alkitab sangat luar biasa. Malahan Alkitab berkata, sebaliknya, di dalam ujian, di dalam api siksaan yang menyala-nyala, di dalam pencobaan, di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, tapi orang-orang yang mempersenjatai pikirannya dengan pikiran Kristus, justru ini yang muncul. Bersukacita, bergembira, bersukacita, berbahagia. Kita bisa, Anda bisa, Anda bisa. Yuk, jangan terikat pada realita, jangan bersandar pada realita. Hari depanmu Tuhan sudah punya rancangan. Berserah kepada Tuhan. Kalaupun kau belum mengerti dan mengetahui apa yang harus kau lakukan, apa yang harus kau putuskan untuk hari-hari ke depan,
Tapi yang pasti, hari ini jangan lepaskan dirimu daripada ikatan dengan pribadi Tuhan. Penuhi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Setiap kali Anda datang, Anda akan bisa menemukan Tuhan berkata, aku tahu, aku paham. Karena apa yang Yesus sudah alami lalui jauh melebihi apa yang kita alami dan lalui. Maka itu kita bisa memastikan Dia yang mengalami yang lebih dari kita bisa mengalami kemenangan, bisa memperoleh kemenangan. Bahkan Yesus bangkit dari kematiannya dan hidup sampai hari ini. Maka kita pun bisa dalam situasi ini, seperti yang kita katakan, sebaliknya, bersukacitalah, bergembiralah, berbahagialah. Marilah jadi orang-orang yang tahan uji. Karena saya mempercayai Tuhan akan memakai setiap kita. Bahkan saat ini Tuhan mau pakai setiap kita. Saudara percayalah, orang-orang lagi butuh semangat. Orang banyak lagi perlu dukungan. Beberapa orang punya kemampuan ekonomi. Mereka bisa berbagi. Mereka bisa berbagi sembako. Mereka bisa berbagi hal-hal yang lain buat lingkungan sekitarnya. Mungkin kita tidak punya kemampuan finansial seperti yang orang lain bisa lakukan. Tapi ketahuilah, ketika Anda punya sukacita, Anda punya kegembiraan, Anda punya kebahagiaan, Anda punya Kristus dalam hidup saudara, itu sangat bisa dibagikan, itu sangat harus dibagikan, dan itulah yang orang-orang lagi perlukan hari-hari ini. Yuk, biarlah itu ada dalam diri saudara, sehingga engkau bisa dipakai Tuhan. Yuk, telepon orang, WA orang, hubungi orang-orang lain, ketemu orang-orang lain, bagikan sukacita itu, kuatkan mereka, kasih tahu mereka pikiran-pikiran Kristus, bahwa Yesus sangat bisa diyakini, Yesus sangat bisa dipercaya, dan doakan mereka. Doakan siapa saja yang kau temui, doakan siapa saja yang datang kepadamu. Percayalah, mereka akan mengalami Kristus lewat. Ya Tuhan, ya Tuhan, apa itu? Aduh, Din, untung udah bangun. Aduh, Tuhan Yesus. Udah ya. Saudara kaget ya. Kita lebih kaget saudara di sini. Tadi pas lagi tapping, tiba-tiba itu rumah kejatuhan batu sebesar ini coba. Nah, saudara kalau mau lihat ikut begitu ya. Jadi ini batu jatuh dari lantai 4, bolong. Itu plafon bolong. Ini langsung jatuh dari atas ke bawah. Dan yang lebih luar biasa, itu ada anak-anak yang tadinya tiduran tepat di dekat batu, tapi dia barusan pindah, batu ini jatuh. Kalau dia nggak pindah, kepalanya kena batu. Tapi artinya kita nggak akan pernah tahu apa yang akan dan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ini nggak ada yang tahu, nggak dibuat-buat, nggak direkayasa atau bagaimana. Tapi yang pasti, mari dalam kehidupan jangan pernah berpikir semua kebetulan. Anak yang di kamar, dia lagi tiduran, lalu dia pindah ke atas kasur, nggak lama batu ini jatuh. Kebetulankah? Tidak. Tuhan menolong. Ada seorang anak lagi bekerja pakai laptop, batu ini jatuh di depan kepalanya persis. Kalau seandainya anak ini duduk jauh lebih depan, terkena batu kepalanya. Apakah kebetulan? Tidak.
Tuhan bekerja. Mari kita belajar mempercayai dan berkata bahwa semua turut bekerja. Kalau kita belajar itu, kita akan bisa melakukan yang Alkitab bilang. Sebaliknya, dalam segala keadaan kita akan berbahagia, kita akan bersukacita. Atap rumah saya bolong seperti yang saudara lihat. Dan ketahuilah saudara, begitu bolong, langit mendung, mulai ada geledek, dan kayaknya sebentar lagi hujan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi percayalah, Tuhan bekerja dalam segala hal. Kiranya ini menjadi kekuatan buat saudara dan buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar percaya bahkan dalam seluruh kehidupan kami. Maupun itu badai, penderitaan, lembah, dan apapun yang iblis coba reka-rekakan dalam kehidupan kami. Tapi kami belajar mempercayai semuanya Tuhan turut bekerja. Ajar kami untuk tetap bisa meresponi dengan hati yang bersyukur, berserah dan percaya kepada Tuhan. Dan kami akan bisa melihat ujung dari semua situasi dan kejadian ini mendatangkan kebaikan bagi kami. Berkati umatmu, berkati jemaatmu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin buat kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pada hari ini saya Christine dan Saya Dian. akan menyaksikan tindak kasih Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan menolong kami sehingga kami masih ada sampai hari ini. Nah, tadi pada saat Det Wahyu itu mempersiapkan untuk khotbah hari Minggu, tapping ya, posisinya kami itu sedang berada di dalam kamar tidur cewek. Ya. Nah, saya sedang berada di depan lemari baju kami yang warna hitam. Saya sedang duduk di situ di sandaran sama tembok. Saya sedang mengerjakan tugas WFH saya. Nah, sedangkan Kak Dian tadinya berada di samping kanan saya, sedang tidur di lantai gitu. Lalu Terus habis itu pertama-tama kan waktu Christine lagi ngerjain tugas kantornya. Nah, saya tuh bawa bantal, minyak kampak, sama bawa baju. Nah, terus pertama saya duduk di samping. Terus si Christine ngusir saya, "Kak, jangan di sini." karena saya tidak tahan dengan bau minyak kampaknya Kak Dian. Mungkin waktu si Christine suruh saya pindah, saudara, saya pindah ke atas kasur. Coba bayangkan saya tidak dengar-dengaran sama Christine, tidak tahu apa yang terjadi dengan saya. Nah, dan posisi saya juga kaki saya tuh sedang saya luruskan, dan saya percaya bahwa itu pertolongan Tuhan karena batunya tuh nggak mengenai kaki saya, tapi batunya tuh memang tepat berada di depan saya, tapi masih ada jarak dengan kaki saya seperti itu. Nah, sehingga saya tidak mengalami sakit apapun juga, dan sedikit kena puing-puingnya, tapi itu pun tidak membuat luka kaki saya atau tubuh saya begitu. Dan ini batu yang jatuh dari lantai atas tetangga sebelah, yang itu langsung mengenai ke atap rumah kami dan sempat terbentur dengan lemari, dan lalu baru jatuh ke lantai seperti itu Bapak Saudara. Dan kami bersyukur karena Tuhan masih menolong kami, ya. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami tetap hidup, dan kami percaya bahwa Tuhan terus akan menjaga hidup kami, dan Tuhan mau kami untuk melakukan kehendaknya selama kami masih ada. Ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibadah hari ini saya percaya ibadah yang memberkati kita semua. Jemaat Tuhan pembawa kabar baik, khususnya buat jemaat GB Cinango dan GB Galumas. Kita telah menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan dan telah mendengar firman Tuhan. Biar kita terus dibangun dalam iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita. Tetap berdoa agar ada segera kelegaan sehingga kita boleh bersama-sama kembali bersatu di rumah Tuhan pada waktu hari Minggu. Jemaat yang kasih Tuhan, ada beberapa pengumuman. Kita mengucap syukur di tengah-tengah masa yang penuh dengan kesulitan ini. Tentunya kita tetap akan menabur
berbagi dengan mereka yang sangat-sangat membutuhkan, khususnya dalam krisis ekonomi yang terdampak oleh karena COVID-19 ini. Kami Satgas GBI CGM tetap memperhatikan mereka, meringankan mereka pelayanan untuk jemaat Tuhan yang ada. Dan juga kita bersyukur juga atas renovasi gereja Tuhan kita GBI Cinango, di mana terus berjalan, semuanya baik, Tuhan terus bekerja, dan akhirnya mendatangkan kebaikan juga, saudara. Dan bersyukur kita akan terus menyelesaikannya dalam waktu yang dekat ini, tentunya bisa dipakai kembali untuk beribadah. Dan akhirnya jemaat Tuhan kita akan persiapkan untuk menabur persembahan kita dan akan menutup dalam doa dan menerima doa berkat. Kita persiapkan persembahan kita, jemaat Tuhan bisa masukkan dalam sampul persembahan, didoakan lalu simpan, lalu kita akan kumpulkan bersama-sama pada waktu kita bertemu di rumah Tuhan. Kalaupun Anda ingin menabur, Anda bisa transfer, bisa lewat bank di BCA di nomor rekening 109-300-7500 atas nama GBI Jemaat Betani Kerawang. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi mengucap syukur buat ibadah sepanjang dari awal sampai akhir. Doa pujian penyembahan yang kami naikkan, firman Tuhan yang mengingatkan kami semua untuk tetap memandang Tuhan di tengah-tengah pencobaan badai pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Hamba bersyukur kalau kami berada sampai hari ini. Namun hamba berdoa, kalau ada yang sedang mengalami mungkin Tuhan kelemahan tubuh, sakit penyakit, mungkin sedang mengalami krisis ekonomi karena dampak daripada pekerjaan dan segala sesuatunya, bahkan Tuhan mungkin ada yang sedang cemas, gentar dan khawatir. Tuhan, hamba percaya Gembala yang baik, Gembala yang agung. Engkau mengenal setiap kami, jamalah kami dalam keluarga kami masing-masing. Bapak Surgawi, terima kasih di mana kami juga diberikan kesempatan untuk menabur persembahan kami. Pakailah ini semua Tuhan sebagai rasa syukur kami untuk pekerjaan Tuhan. Memberkati gereja-Mu Tuhan, Cinango dan Galumas, renovasi Cinango, juga Tuhan untuk satgas kami yang peduli kepada pelayan dan jemaat yang terdampak. Memberkati kami semua, memberkati mereka semua. Akhirnya Tuhan, saat kami akan berpisah, mengucap syukur untuk ibadah hari ini, tapi kami percaya di dalam fellowship kami tetap ada bersama dengan Tuhan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah berkat bagi bangsa kita, negeri kita, pemerintahan kita, para medis, pasien, dan semua yang sedang bahu-membahu aparat pemerintah, terus kita doakan dan diberkatilah mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berusaha, terlebih kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita, menghiburkan kita, mempersatukan kita. Kita diberkati sepanjang hari ini dan hari kita ke depan hanya dengan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat The Messenger tetap semangat, tetap sepakat dan tetap sehati. Haleluya.